Jadi hari ini aku lagi berkunjung ke sekolahku dan sekarang aku lagi bersama founder dan ownernya AB Home, namanya Ibu Dina Syarifah. Bu Dina, apa kabar Ibu? Baik Windy, ya, alhamdulillah ya sehat. Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah Ya, Ibu aku okay, sehat. Nah Ibu, aku pengen tahu dong tentang AB Home gitu, cerita dari awal mulanya AB Home. Ibu dapat inspirasi dari mana sih untuk bikin sekolah AB Home ini? Ini kan homeschooling ya guys. Jadi kita dengarkan cerita dari owner dan foundernya langsung. Ya, terima kasih Windy. Sebenarnya AB Home itu ide dasarnya itu dari kebutuhan untuk mengembangkan minat bakat anak, tapi dari sisi akademisnya juga dapat gitu. Makanya dibuat sedemikian rupa dengan ngambil studi banding dari beberapa konsep pendidikan yang mana yang paling match untuk anak zaman sekarang. Begitu. Lebih ke depannya seperti dia memenuhi kebutuhan zaman dan anaknya akademiknya dapat, kemudian mengembangkan potensinya juga dapat. Bu Dina, aku dengar-dengar katanya Bu Dina ini ngambil konsep ABM itu dari Finlandia sama Jepang ya Bu tuh? Ya, ada. Memang sebelumnya studi banding ke sana. Jauh ya. Beberapa kali ya ke Jepang, masuk ke sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, terus kampus di Finland juga, terus di beberapa negara lain ada juga. Sebenarnya tidak boleh mengambil langsung dari negara itu, tapi ngambil sistem pembelajarannya, mana yang bisa diterapkan di Indonesia, yang masih di cover oleh Undang-Undang Pendidikan Indonesia, cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa langsung diambil plek gitu ya, itu nggak bisa. Jadi harus dielaborasi lagi dan konsepnya harus tetap pakai konsep Ki Hajar Dewantara. Dan kalau AB Home pakai konsep pendidikan Islam, tapi metodenya, teknis pembelajarannya yang ambil dari misal Jepang di sisi culture-nya, kalau research and well-being ambil dari Finlandnya, model pembelajarannya, teknisnya gitu. Ya. Jadi setelah Ibu ngambil konsep-konsepnya ya Bu ya dari Finlandia dan Jepang, jadi apa sih Bu yang membedakan nih AB Home ini dari sekolah-sekolah lain, dari metode belajarnya tadi, terus sudah gitu juga mungkin kurikulumnya kah? Ya, gitu. Sebenarnya yang agak berbeda dan itu menjadi kelihatan menonjol gitu karena kurikulum di AB Home itu enggak 100% akademik gitu kan. 40%-nya akademik, 60%-nya yang talent based project gitu. Jadi basisnya itu. Nah, talent based project itu nanti yang harus segera dicari. Kemudian akademiknya yang menyesuaikan dengan talent yang ada. Itu yang beda sekali dengan sekolah lain ya Bu, konten sekolah lain yang mostly 100% akademik. Gitu. Kalau di sini udah 40-60. Kemudian dialirkan ke teknis pembelajarannya. Karena akademiknya kan 40, berarti nggak bisa Senin sampai Jumat akademik doang kan, nggak bisa karena ada 60% yang talent based project kan. Gitu. Nah, itu yang beda banget ya, dari mulai konsep, kemudian teknis sampai ke turun ke daily-nya. Nah, daily-nya juga akhirnya juga menyesuaikan gitu dengan konten itu 40-60% itu. Mungkin teman-teman Poppers ini masih bingung kali ya talent based project tuh kayak gimana. Jadi aku boleh sharing sedikit kali ya. Jadi aku sama di sini tuh sekolah di AB Home, aku juga awalnya nggak ngerti kan talent based project itu apa, dan di sini nanti kita bakal ada kayak semacam kuis lah ya Bu ya. Buat ngasih tahu kita tuh talentnya tuh di mana-mananya. Nanti mungkin kalau teman-teman Poppers pengen masuk ke AB Home, ntar bakal tahu kita tuh sebenarnya tuh talentnya ada di mana aja sih, minat bakatnya. Betul ya Bu ya. Sebelum Ibu bikin sekolah ini kan maksudnya jauh beda banget dong Bu dari sekolah-sekolah yang lain. Ada nggak sih Bu kayak keraguan atau apa ya, pemicu Ibu untuk bikin sekolah kayak model AB Home ini? Apakah karena
Ibu ada ngerasa kurang kah dari pendidikan yang ada di Indonesia sekarang atau bagaimana? Sebenarnya segini, waktu itu awal banget itu karena sering perjalanan dari rumah ke sekolah sebelumnya, ibu kan dulu juga ada bukan di sekolah, belum di AB Home. Itu setiap di jalan pulang gitu sore, ya nggak sore lah, siang jam 1-an atau bahkan sore itu sering lihat anak tawuran sih sebenarnya, anak tawuran SMA ya. Kalau Bindi tahu kan di daerah yang mulai di Warung Jambu gitu ya. Itu udah banyak anak SMA itu nongkrong, lalu dia tawuran. Oh itu sampai pernah tuh mobil ibu itu sampai kehadang anak-anak tawuran itu, mereka bawa gear, bawa parang, bawa apa. Terus saya tuh melihat gini, kok anak-anak ini anak muda yang dia punya energi besar, dia ada di jalan, harusnya kan energi besarnya itu dialihkan kemana gitu ya. Yang dia harusnya sekolah, dia waktu itu tawurannya pakai baju putih abu-abu gitu kan. Nah, ini anak-anak generasi muda, harusnya dia sedang bahagianya, sedang energinya besar untuk dengan keadaan dirinya itu gitu. Tapi kok malah tidak produktif. Nah dari situlah mulai mikir apa sih yang ada di anak-anak itu, pasti punya potensi ya. Dari situ tuh potensi itu diapain ke anak. Gimana caranya nyari, gimana cara anak menemukan, setelah menemukan dia menerima atau tidak, setelah kalau menerima itu harus dialirkan kemana, sehingga relate sama karir kedepannya kan itu. Itu sih lihatnya karena concern banyak anak yang tawuran ya. Itu sih sebenarnya gitu sih. Banyak anak muda zaman sekarang yang tenaganya tuh nggak dipakai ke hal yang positif, nggak produktif gitu ya. Jadi di samping juga kebutuhan, ada anak ibu yang nanti segera SMA, nggak mungkin nanti dia SMA-nya kemana gitu. Nah itu sama ya concern dengan banyaknya anak muda, apalagi Indonesia itu generasi Z-nya kan terbesar ya. Iya benar. Hampir 30%-nya itu anak muda seusia tadi. Generasi Z, generasi kita Popper. Itu nanti yang memegang kunci kendali Indonesia. Betul. Nah, kalau tidak diolah, tidak dialirkan ke produktif ya bisa gimana ya Indonesia gimana gitu bener ya. Nah itu hanya dibuatlah sekolah yang benar-benar mengikuti aliran potensi dia gitu. Ibu, ini sebenarnya pertanyaan dari aku zaman sekolah ya. Kenapa sih AB Home tuh nggak dijadiin sekolah formal aja? Kenapa harus homeschooling atau pakai C? Apa ibu nggak takut atau apa gimana ya? Apa ibu nggak takut dengan keraguan orang-orang yang kan masih banyak lah ya orang-orang yang mana sebelah mata soal homeschooling, soal pakai C gitu kayak apa sih homeschooling, apa sih pakai C? Ibu sebenarnya 7 tahun itu ada di sekolah formal. Terus kemudian setelah melihat kayaknya butuh ruang untuk lebih berwarna kurikulumnya dijalankan, dan itu adanya di non formal. Itu kalau di sekolah formal tuh banyak guideline yang harus ini dan kurang ruang untuk namanya pengembangan potensi diri. Itu ada kalau di non formal itu ada, dan setelah dipelajari ternyata bisa ya ini dipakai, dan ada lulusan paket C yang bisa, berarti harusnya bisa, cuman orang tidak banyak melihat. Benar. Gitu, dan selama ini paket C itu dianggapnya tuh anak-anak yang putus sekolah, yang bermasalah. Maksudnya ini anak yang untuk mengembangkan diri gitu. Jadi dibuatlah kurikulum yang lebih merdeka lagi dengan non formal. Nah sekarang sebenarnya mau formal non formal kurikulumnya udah merdeka, merdeka, dan itulah yang ada di AB Home sebenarnya gitu. AB Home udah duluan ya? Udah di kurikulum merdeka itu dengan project kan kalau sekarang, dan dari 2015 ya sudah project. Jadi udah oke. Dan kalau mau berubah ke formal, rasanya kalau AB Home kan sudah meluluskan sampai 6 angkatan ya, dan itu ada bisa di luar negeri, bisa juga dapat beasiswa, bisa juga di PTN juga banyak, dari UI sampai di Udayana ya kalau sekarang hampir di semua PTN Pulau Jawa juga ada, sudah terwakili di PTS yang favoritnya ada, yang
PTS yang keren semuanya ada. Udah kesebar ya gitu ya. Jadi dari mulai teknik juga ada, kedokteran ada, bisa gitu. Jadi kenapa harus berubah ke formal? Kalau non formal sudah bisa ya. Lebih baik ya lanjutin saja, tinggal mengembangkan dan meningkatkan mutunya lebih baik lagi gitu. Jadi nggak apa-apa paket C itu pemerintah sudah memberi keleluasaan di kurikulum Merdeka sehingga sama aja sekarang. Sama aja, tinggal anaknya mau belajar atau enggak. Betul itu. Nah, gitu ya. Niat apa enggak? Iya gitu. Jadi kesempatan udah dibuka lebar nih dengan kurikulum Merdeka. Gimana sih Bu cara Ibu mendapatkan kepercayaan atau menghilangkan keraguan dari orang tua murid gitu? Kayak memasarkan AB Home lah, gimana sih caranya Ibu? Cara masarinya gimana ya, kan nggak punya tenaga marketing ya. Jadi caranya itu memang AB Home itu sekolah kecil ya. Jadi kan muridnya sedikit gitu. Nah sedikit itu yang harus menjadi benih yang unggul gitu. Setuju. Jadi karena orang Indonesia itu seeing is believing, dia itu percaya kalau melihat hasil. Betul. Jadi harus buat karya yang sedikit itu jadi, lalu puas, lalu orang-orang yang ini bercerita pada word of mouth itu marketingnya word of mouth ya. Nah jadi ceritanya dari yang sedikit. Karena AB Home juga nggak besar, nggak butuh banyak, jadi sedikit tapi jadi itu lebih baik gitu. Nah dari situ sedikit ya akhirnya ada gitu. Jadi mulai concern di yang ada dulu gitu. Nanti lama-lama berkembang lewat kepuasan pelanggan. Nah itu kan ya. Itu. Jadi mungkin alasan Ibu bikin AB Home itu muridnya cuma sedikit karena itu kali apa? Mutunya sedikit tapi bermutu daripada banyak tapi kualitasnya dan tiap anak juga perlu sentuhan secara individual betul. Kan gitu. Oke. Terus Bu Dina, aku mau nanya nih ke Bu Dina, menurut Ibu kan Ibu kan kita sebut sebagai seorang praktisi pendidikan ya. Apa sih tanggapan Ibu mengenai sistem pendidikan yang ada saat ini gitu, yang ada di Indonesia saat ini tuh menurut Ibu tanggapannya gimana? Ya, sistem pendidikan Indonesia itu secara sistem sudah bagus ya. Apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka itu sudah bagus, sudah memasukkan proyek, membuat anak lebih student center gitu ya. Kemudian kalau guru juga diberi kesempatan mengembangkan diri. Tinggal gini deh, yang ada adalah membuat pendidikan yang sistemnya itu holistik antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah selama ini sekolah itu banyak mengambil alih peran orang tua sehingga anak itu merasa dia keren hanya dari sekolah aja, padahal peran orang tua ada. Harusnya rumah juga, ayah ibunya juga concern dengan pendidikan anak, lalu bersama-sama rumah dan sekolah itu untuk berkembang di masyarakat. Jadi pendidikan yang holistik itu pendidikan yang antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi tidak cuma sekolah saja, tapi sekolah yang menghidupkan ayah ibunya ikut peran melanjutkan kurikulum yang di sekolah. Kan kalau pendidikan ada pekan kelima, berarti banyak beraktivitas dengan orang tua. Kemudian nyari proyek juga harus dengan orang tua. Kemudian apalagi nyari magang. Nah, juga harus melibatkan orang tua sehingga anak itu dengan orang tua itu sangat respect. Oh iya ya, aku sukses itu bukan karena dari sekolahku, dari guruku, tapi karena orang tua ikut terlibat langsung, bukan cuma orang tua yang tukang bayarin gitu kan. Nah, sehingga itulah yang membuat penghargaan anak ke orang tua itu besar, dan orang tua punya ownership yang banggaan ke anak. Iya, aku juga turut terlibat mensukseskan anak saya gitu. Nah, itu punya menghidupkan fitrah ke ayah bundaan ceritanya. Setuju. Ya. Jadi di AB Home ini tuh nggak cuma mengembangkan minat dan bakat muridnya aja, tapi juga mengajak orang tua untuk menjadi punya lebih melihat anak anak saya ini. Anak saya ini punya mungkin bahasanya lebih care kali lebih aware dengan anak-anaknya. Sehingga anak dengan orang tua itu
relationship deket ya, kebangun. ya, Ya. gitu. Engagementnya deket gitu. Oke. Nah, itu. Nah, terus Bu, aku mau nanya lagi nih soal sistem pendidikan yang ada sekarang. Nah, menurut Ibu sistem zonasi yang ada saat ini nih di pendidikan di Indonesia saat ini tuh efektif gak sih Bu untuk menyamaratakan ke pendidikannya, kualitas pendidikannya? Ya sebenarnya gini, di Jepang itu juga zonasi. Oh iya. Di Finland juga zonasi. Oh. Gitu ya. Oke. Makanya kalau di sana itu tidak ada sekolah di ujung sana lebih bagus daripada sekolah di sini. Oh. Semuanya sama. Rata, ya. Jadi anak TK itu sekolahnya di dekat rumahnya. Ya. Anak SD juga ada di dekat rumahnya. Yeah. Tidak ada anak SD di Bogor, rumahnya di Bogor Selatan, sekolahnya di Bogor Utara gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu sudah bahkan sudah dikasih oleh pemerintah, misal bulan Januari itu udah dikasih surat untuk ini anakmu nanti sekolahnya di sini, gitu. Oh, udah ada di pemerintah tuh diatur juga ya? Di Jepang sama Finland tuh gitu. Oh. Itu zonasi kan. Jadi orang tua nih yang udah punya usia anaknya 7 tahun, berarti nanti bulan, kalau di Finland Agustus kayak ABEHOM. Iya. Finland tuh Agustus. Oh, Finland tuh Agustus juga. ABEHOM Agustus. Ya, sama. Jadi itu contohnya yang diterapkan di ABEHOM bulan itu Agustus, ya, gitu tahun ya. ajarannya sama tuh. Oke. Ya. Jadi misal masuknya Agustus nih, pemerintah itu udah lihat data penduduknya. Oke. Oh, ini Agustus sudah masuk nih. Berarti dikasih surat orang tuanya. Bapak, ini putranya nanti sekolahnya di sini ya, karena rumahnya di sini dekat. Karena rumahnya dekat. Nah, gitu. Nanti orang tua survei, oh ya oke, nggak pakai. Saya nggak mau, saya maunya di sana gitu. Nah, itu yang model yang zonasi yang Ibu lihat ya di Jepang dan Finland. Jadi melingkar mekar. Makin nanti SMA baru dia jauh. Nah, kalau SD, SMP, TK, wah itu dekat. Nah, gitu. Itu bisa terjadi kalau mutu pendidikannya sama rata ya. Jadi kita harus, kalau Indonesia mengadop itu berarti tidak ada sekolah favorit harusnya. Iya, harusnya sih. Semua sekolah favorit. Berarti masuknya adalah gimana caranya yang sekolah X itu yang semua orang pengen ke sana, sementara sekolah Y tidak ada orang mau ke situ. Ini butuh waktu untuk dibetulin dulu Y-nya. Oke. Ya kan? Iya. Ini dibetulin dulu, ini betulin dulu. Iya benar. Tapi butuh waktu kan? Iya. Butuh kesabaran kan? Nah, kalau kita memang basisnya punya wawasan kebangsaan memang untuk negeri ini maju, maka ya sabar dulu gitu. Benar. Oh, betulin yang misal gini deh, sekolah yang di Bogor Tengah itu sudah favorit tinggi. Iya. Lalu yang ada di Bogor Timur misal masih segini. Ini kan semuanya, ini yang bagus kan nggak mungkin terus diturunin kan? Iya, pasti. Berarti ini ada waktu harus untuk menaikkan pemerintah fokus dulu betulin ini, entah gurunya dididik, diapain sehingga dia sejajar. Oh oke, sudah. Ini yang Bogor Selatan masih segini Bu, oke. Ketika udah sama, nah itu baru tuh buatlah zonasi. Cuman itu butuh orang yang punya kenegarawan yang tinggi, sehingga bersabar. Itu butuh periode yang tidak cukup 5 tahun yang lama ya Bu ya. Nah, itu harus ada pikiran bahwa tidak cukup untuk 5 tahun beres gitu ya. Jadi memang perlu ada kayak grand design pendidikan Indonesia. Gitu. Ya, itu zonasi. Jadi kalau kita tidak memasukkan itu, nanti orang tetap aja ke sana lalu memalsu kakak. Benar-benar. Pindah diem-diem. Iya, banyak ya Bu ya sekarang di sini. Membeli bangku. Beli bangku. Ya, gitu-gitu. Itu kan menjadi sama aja, sistem itu jadi nggak jalan. Jadi nggak, karena tidak menyelesaikan ya. akar masalahnya. Iya, benar. Akar masalahnya adalah membuat sekolah yang belum sesuai mutu itu. Ya. Nah, ini dinaikkan dulu ini gitu. Dengan cara apakah memindahkan guru-guru favorit itu ke sini atau banyak hal lah, bisa di-trainingkan, bisa banyak hal. Ya, banyak lagi ditambahin segala macam fasilitasnya, betul. untuk lab, untuk apa sehingga ya itu mutunya sama gitu. Benar-benar. Dan anggarannya diperbesar. Iya sih, anggarannya juga ya gitu. Sehingga zonasi itu mungkin akan, kalau kita mau bikin sistem zonasi, tahun pertama programnya gini, tahun kedua gini, pas bener-bener zonasinya bener mungkin pada tahun kelima gitu. Mungkin gitu ya. Jadi ada kayak
orang tahu tahapannya gitu, nggak tiba-tiba gitu. Ya tiba-tiba zonasi aja gitu ya Bu ya. Ya. Oke, mungkin aku pengen nanya lagi nih Bu, balik lagi ke AB Home. Boleh. Kira-kira ada nggak sih Bu kriteria-kriteria khusus buat murid-murid AB Home gitu yang Ibu terima ke AB Home? Kriterianya kayak Bindi ya? Kayak aku tuh gimana Ibu? Gitu ya. Keren gitu. Keren. Ya menurut Ibu gini deh, kriterianya itu anak yang mau untuk belajar hal baru. Betul. Ya kan gitu ya, harus open mind ya. Iya. Nah, mau belajar. Kan Iya. kalau AB Home tuh belajar sama siapa aja ya. Betul. Misal kalau Bindi kan live in ke sini, dari yang tempat keren, Iya. berangkatnya ke tempat keren sampai tempat yang desa banget, sengsara banget. Jadi anak yang pandai beradaptasi. Jadi bukan hanya anak pinter kan, Tapi benar anak yang anak pandai yang bisa beradaptasi. langsung bisa fleksibel beradaptasi, menyesuaikan dirinya, mau belajar dengan siapa saja, open mind. Itu Iya, bisa, harus itu open mind keterima ya, Bu, itu. ya. Kan Iya. wawancaranya gitu-gitu. Iya. Ya kan, nggak ada tes akademik. Gak ada kan? tes akademik loh guys kalau masuk AB Nggak Home. ada, yang Cuma penting, tanya-tanya doang. punya motivasi untuk kesini gitu. Iya. Ya udah gitu, nanti langsung move on cepat. Betul. Gitu. Ibu, aku masih boleh nanya-nanya lagi nggak, Boleh, Bu? boleh, Ini boleh. terkait mungkin teman-teman Poppers gak tahu kali ya project itu apa sih nih, project dari Oh tadi? iya, oke. Project itu tujuannya untuk menemukan diri. Itu Ya, dia. bukan untuk dilombakan. Betul. Ya, gitu. Jadi project untuk menemukan diri sehingga yakin, oh saya itu ini ya. Iya. Oh aku itu ternyata kalau menjalanin ini belum nyaman nih. Oke, yang ini cari dulu. Jadi untuk menemukan diri didampingi dengan konsep manajemen project. Betul. Jadi pertama cari yang apa yang disuka deh, yang pengennya Iya. apa gitu kan. Yang kepengen aja Ya, dulu pengen gitu aja ya. dijalanin gitu. Setelah pengen dijalanin, oh ternyata itu nggak terlalu aku tekunin Bu. Oke, yang ini. Nah setelah itu baru naik level, itu namanya project based talent. Artinya mencari talent, basisnya dilakukan kayak project. Oke. Ya, itu biasanya kalau dia project 1, 2. Ya. Masih belum, nanti project 3 tuh ditambahin dengan magang, itu baru Iya benar. Nah gitu ya. Jadi setelah aktivitasnya sembarang, itu untuk uji potensi. Terus lama-lama ini enggak, yang ini nih kayaknya iya. Nah baru tuh didampingi, oh iya kalau iya mulai didalemin. Itu mulai masuk ke talent based project. Artinya project yang basisnya dari minat yang dia sudah kayaknya udah mulai ketemu senengnya. Nah Udah itu. mulai mengerucut tadi ya. Nah itu nanti akhirnya jadi mengerucutnya terakhir ke jurusan kuliah, ya kan? Betul. Dan didampingi dengan assessment talent mapping. Iya. Gitu. Jadi project itu mencari diri, potensi diri, meyakinkan, menajamkan, didampingi dengan konsep manajemen project. Oke. Gitu. Menurut Ibu, minat bakat tuh penting gak sih buat karir kita nih ke depannya, buat anak-anak SMA nanti ke depannya biar gak salah jurusan? Ya. Penting sih Bindia, karena gini, sekarang ya di era sekarang tuh, kamu lihat medsos 5 menit aja info udah banyak. Iya. 10 menit kemudian udah ganti lagi Iya, gitu. betul. Jadi kalau lihat 5 menit, ih, orang itu keren banget gitu. Nanti sebentar kita stalking, kita searching, ini orang keren banget. Bener. Ini orang keren banget. Kalau kita nggak tahu diri kita siapa, itu kayak kita ngikutin orang itu keren. Itu saya siapa ya? Iya. Sehingga kita harus benar-benar paham saya siapa, Bener. supaya nggak terombang-ambing informasi yang benar-benar deras sekarang, ya Iya. kan? Banyak orang keren, youtuber keren, padahal mungkin flexing ya. Iya. Nah itu kan karena apa yang ditampil itu kan memang dia targetnya kan membuat kita menjadi viewersnya Iya. kan. Nah itu kalau kita nggak punya siapa diri saya gitu ya, Betul. itu kan bolak-balik jadi galau, Benar-benar. insecure, Benar nah, banget. gitu merasa FOMO. Iya, FOMO di Iya, zaman FOMO sekarang banget anak ya banyak gitu yang ya. FOMO. Nah, akhirnya kalau kita nggak tahu apa minat kita, ya berarti kita menjadi diminati orang yang apa ya, menjadi ke orang lain aja terus nggak selesai-selesai. Jadi pertama yang harus kita cari adalah minat kita di bidang apa, Oke. apakah kesehatan,
apakah marketing, apakah pertanian, apakah peternakan, ataukah kuliner. Oke. Nah, minat-minat itu bisa lewat apa yang sering kita baca, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita obrolkan dengan orang tua. Oh, iya. Nah, itu minat ya. Lama-lama minat kan sesuai dia tumbuh. Oh iya, benar. Tumbuh dengan siapa akan minat itu. Tinggal sekarang di bidang minat itu saya tuh berperannya di apa. Betul. Itu bakat. Jadi Oke. cari minat dulu baru bakat. Misal gini deh, di dunia di dunia pertanian gitu. Iya. Karena mungkin dari kecil bapak ibunya udah bertani terus eyangnya semuanya bertani, terus dia punya ini, jadi dia minat di bidang pertanian. Betul. Punya minat di situ. Kalau kunjungan juga ke kebun bibit misalnya gitu ya. Karena tumbuhnya di keluarga. Karena dia itu minat kan. Iya. Nah, dia udah ketemu, saya minatnya di pertanian, Bu. Nah, bakatmu di mana di bidang pertanian itu? Apakah di bisnisnya? Oke. Apakah bikin teknologi pertaniannya? Ya kan? Apakah di alat-alat pertaniannya, ataukah pengolahan hasil panen? Oke. Nah, itu bakat. Oh, itu bakat. Oke. Di bidangnya pertanian, minat itu, bakatnya, dia teknologi pertanian. Dia pangan, teknologi pangannya. Nah, itu bakat masing-masing. Itu bakatnya gitu ya. Pas udah mulai mengerucut itu bakatnya. Jadi butuh minat dan bakat. Makanya bener tuh, minat dulu, setelah itu baru bakat. Nah, minatnya di bidang apa? Minat tuh bidang. Ada juga yang minatnya bidang kesehatan gitu. Di bidang kesehatan kan enggak. Saya senang di bidang kesehatan karena ibu saya itu bikin jamu, Bu, dari kecil, herbal terus. Ya, dia udah kenal itu gitu. Terus apalagi bapak saya dokter. Udah berarti diajak dari kecil, udah diajak ke rumah sakit terus. Minatnya di bidang itu, tapi bisa jadi bakatnya dia bukan dokter. Bisa jadi apoteker. Betul. Bisa jadi dia manajemen rumah sakit. Bisa jadi dia PR di bidang kesehatan. Betul. Ya kan gitu ya. Benar-benar. Itulah bakat. Nah, gitu Bindia ya. Jadi penting banget tahu minatnya dan paham bakatnya. Gitu. Makanya di project di awal, project Best Talent itu apa sih yang kamu suka, apa aja? Kuliner boleh, itu minat. Untuk deteksi minat. Setelah minat yang ya udah, Bu, aku peternakan, apanya? Ternyata aku bagian ini aja, yang untuk ini aja, untuk ternak yang pedaging. Ya udah, gitu. Karena memang ternyata dia bakatnya di situ. Gitu ya. Jadi jangan cuma minat doang, minat dan bakat. Gitu. Mungkin ini Popers yang nonton bukan anak-anak SMA kali ya. Mungkin anak-anak kuliah yang seumuran aku. Kan waktunya sedikit nih. Kayak kita punya cuma waktu luangnya cuma pas liburan aja. Bu Dina punya tips gak buat mahasiswa ini, teman-teman Popers? Buat penting tuh. Buat ngasah minat bakatnya tuh gimana sih caranya? Apakah kita udah telat atau waktu yang pas nih? Gini, kalau untuk teman-teman yang mahasiswa gini ya, nggak ada kata terlambat. Kapanpun mengetahui ini kesempatan, segera ambil. Terus gini, kalau ada kesempatan, dianalisis bahwa saya itu minatnya ini di bidang ini, lalu saya punya peran di sini. Lalu kalau ada waktu liburan, coba magang, ya kan? Magang, freelance juga boleh. Volunteering. Betul. Jadi menambah portofolio. Benar banget. Jadi jangan cuma IP-nya tinggi tapi nggak punya portofolio. Benar sih. Iya kan, IP tinggi itu sekarang mah IP-nya tinggi semua. Apa yang membedakan IP 3,5-nya Bindi dengan IP 3,5-nya si A? Orang akan lihat jejaknya. Ini aktif sekali di sini. Tentu akan milih itu kan ya. Benar. Nah, jadi jangan cuma modal IP. Ya, tapi harus ada jejak portofolio. Jejak portofolio itu diperoleh ketika kamu aktif di banyak aktivitas yang bisa mensupport karir. Betul jadi banget. Bisa magang, bisa freelance, volunteering. Ya, mungkin gitu. Ikut kelas-kelas ikut kelas-kelas gitu bisa. Ya, ikut workshop atau apa. Jadi arahkan yang relate dengan bidangmu, dan portofolio terbaik adalah portofolio yang
paling sesuai dengan apa ya yang sekarang ditekuni. Benar gitu. banget. Ya, gitu. Itu tipsnya. Dan kalau punya mentor, punya coach itu jauh lebih bagus karena akan mengarahkan ke jauh lebih enak juga ya Bu ya. Gitu. Ya kan bisa jadi mentor itu punya networking. Benar. Oh, kamu tuh keren kesini deh, aku punya teman ke situ. Nah, itu. Nah, gitu. Dan selalu open mind ya. Mau belajar. Harus selalu mau belajar meski kita libur ya Bu ya. Iya, jadi carilah belajar yang menyenangkan. Jadi liburan tapi gak berasa ternyata aku beroleh pengetahuan ya di masa break kuliahku gitu. Oke, Bu Dina, sebenarnya aku tuh masih pengen banget nih ngobrol-ngobrol soal pendidikan, apalagi ABHOM nih ya. Aku seneng banget. Tapi mungkin udah terlalu panjang kali ya. Nah, teman-teman Poppers kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya ke Bu Dina atau soal ABHOM ini bisa kemana, Bu? Bisa ada, Ibu ada FB-nya, FB Dina Syarifah. Bisa juga di kalau mau nomor WA ya ada. Nanti Instagram juga ya Bu ya. Instagram nanti di ABHOM ya gitu. Nanti YouTube-nya homeschooling.abhom. Nah itu abhom.education gitu ya. Nah terus kalau nomor WA boleh nanti nanya ke Bindi 082 1111 45702. Nanti bisa ya ntar ditulis sosial media boleh di bawah. Guys. Nanti boleh nanya-nanya lah. Iya. Mudah-mudahan bisa membantu. Soal ABHOM-nya, soal talent mapping-nya. Boleh banget ya Bu ya. Iya, boleh. Poppers. Nah, itu tadi kan kita udah ngomongin soal ABHOM nih, sekolah unik banget yang kita juga pasti baru tahu kan Poppers soal sekolah kayak gini gitu ya. Nah, kalau misalnya Poppers pengen nanya-nanya soal ABHOM bisa ke FB-nya Ibu Dina dan juga bisa ke Instagram-nya ABHOM. Nah, tapi Poppers juga jangan lupa di-follow ini sosial medianya ABHOM dan jangan lupa nih follow Instagramnya Poppers.id, subscribe YouTube-nya dan juga jangan lupa download aplikasinya Poppers, Nah, Poppers videonya sampai sini dulu. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Kita bakal bahas tentang apa? Tunggu aja. Nah, Poppers jangan lupa subscribe, like dan share video ini dan bagiin semuanya ke semua teman-teman ya. Supaya anak Indonesia keren semua ya. Betul. Biar semua anak Indonesia tuh terbuka, open mind banget ya Bu ya. Dadah Poppers, aku Bindi, ini Bu Dina, kita pamit undur diri. Dadah. Terima kasih. Makasih Bu Dina.